Halo semua, kebetulan gue lagi belajar nge-host dan gue lagi kepo banget nih sama Avanza yang baru banget mau rilis. Masalahnya gue tuh gak ngerti sama sekali dengan otomotif atau mobil. Jadi bedanya apa sih Avanza lama sama Avanza yang baru, apa beda model doang? Nah, daripada gue makin bingung dan daripada gue bikin kalian bingung juga, mending gue langsung panggil aja loyalis dari Avanza Kang Yudi dan juga ahli yang suka review otomotif di Yuzen Indonesia, Bang Bagja. Let's go! Tepuk tangan semua. Gila keren, gimana? Bagus nggak? Nih Bang, kita bincang dulu. Oke. Silakan Bang. Cek. Thank you, Fania. Thank you. Keren ya? Siapa barusan? Fania. Kalau Misalnya kalian sepakat dia untuk jadi host di video-video kita, komen di kolom komentar. Masih belajar pasti, jadi memang masih butuh masukan dari lo semua ya, gitu ya. Nah oke lah, kita nggak usah berlama-lama lagi. Sekarang gue mau ngebahas soal bocoran Avanza terbaru yang katanya ini bakal diluncurin mungkin di Gias atau sepahit-pahitnya di akhir tahun atau lebih pahitnya lagi di awal tahun. Nah di sebelah kita juga ini sebenarnya udah ada Avanza. Justru itu yang jadi pertanyaan gue. Sebenarnya perlu nggak sih ya kita berganti ke Avanza yang baru? Nah makanya gue sengaja ngundang nih si Kang Yudi karena dia memang sejak dari tahun 2016 kali 2016 ya, dia udah pakai sosok yang namanya Avanza, mobil sejuta umat ini. Oke, langsung kita bahas aja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan sebar video ini ke semua teman-teman kalian. Oke, bumper in. Oke, Avanza terbaru nih Kang Yud ya. Jadi yang gua tahu dari banyak bocoran-bocoran dari segala macam, bahkan udah ada di NJKB ya, nilai jual kendaraan bermotor itu biasanya mobil-mobil yang baru pengen dijual itu dia harus masuk ke situ dulu. Daftar gitu ya. Ya, di situ kita bisa tahu ada range harganya. Tapi itu belum pajak. Masih harga dasar. Udah gitu juga ada spek minimal lah, kayak misalnya kapasitas mesin, terus tipe dan lain-lain tuh ada di situ. Nah, di situ tuh ada yang paling mengejutkan buat gue itu Avanza terbaru ya. Selain dari nanti tampangnya nggak bakal kayak gini lagi. Ini tuh generasi ke tiga ya. Tiga. Yang pertama kan yang lebih bulat ya. Lebih bulat. Yang kedua kayak gini nih. Kayak gini. Cuman grillnya belum kayak grillnya masih sekarang. lurus. Oke, ini yang agak ke bawah. Kayak panggangan. Kayak panggangan ya. Gila. Yang punya Avanza aja bilang kayak panggangan. Oke. Makanya sebut grill. Grill. Oke, grill. Nah, ini generasi ke tiga. Yang keempatnya itu yang ada lampunya bertingkat ya. Ya, sipit itu. Dan nanti yang the next itu yang kelima. Jadi dalam sekitar 17 tahun Avanza di Indonesia, itu udah menuju ke 5 generasi atau 5 ubahan ya, atau facelift ya, kita nggak bisa bilang ini. Nah tapi yang di generasi kelima ini memang katanya, nah gue juga pasti bakal minta pendapat dari lo nih sebenarnya, dari pengguna ya. Karena itu perubahannya bakal signifikan. Ini pertama kalinya Avanza secara radikal beneran berubah. Dari eksterior maupun interior, sama dan mesin juga. Mesin, platform, fitur itu semuanya berubah. Jadi gini, pertama dari segi desain kali ya. Ini pasti nggak bakal kayak gini. Dia dibikin lebih keker, lebih kayak... Lebih compact mungkin? Lebih compact enggak, justru lebih gemuk. Lebih gemuk? Karena tren mobil keluarga sekarang kan dibikin ala-ala SUV gitu ya. Dibikin kayak SUV, kayak ini misalnya ini X-Trail. Coba kameranya disorot ke sana. X-Trail nih? Tuh, mobil putih. Nah, mobil putih. Nah, dibikin lebih kayak berotot kayak gini gitu ya kan. Oke, balik lagi. Enak bener kayak gini syutingnya. Nah, itu supaya ngimbangin, misalnya kayak ada Suzuki R3 itu punya XL7 ya kan, terus Expander itu punya Expander Cross. Nah sementara Toyota dan Daihatsu itu dia langsung keras. Toyota Rush itu memang udah langsung ya ini low SUV, sementara yang MPV gaya-gaya SUV itu belum ada gitu. Makanya kayaknya si Avanza itu bakal dibikin lebih seperti itu atau lebih sporty. Kayak gimana ya? Nih, lihat nih desainnya kayak gini, renderingnya. Oke, gitu ya. Nah, itu dari sisi desain. Terus yang kedua itu dari sisi platform.
Untuk pertama kalinya si Avanza itu pakai platform baru dari Daihatsu, DNGA namanya. DNGA. Daihatsu Global Arsitektur. New Architecture. Iya. Nah, dengan platform baru itu, jadi yang tadinya lo mungkin juga sepakat ya kalau misalnya Avanza itu penggerak belakang, apalagi buat nanjak gitu ya kan. Nah tapi mobil-mobil modern seperti sekarang ini sebenarnya udah nggak perlu lagi kayak gitu. Jadi akhirnya dengan platform baru itu, si Avanza untuk pertama kalinya setelah 17 tahun dia pakai penggerak depan, roda depan. karena udah pakai platform yang baru itu. Ini pasti bakal kontroversial gitu ya. Avanza Xenia fanboy pasti bakal banyak yang Oh jelas lah. pro dan kontra. Selama ya 17 tahun gitu kan yang gua rasain juga kan Emang enak ya penggerak belakang? enak kalau menurut gua. Walaupun udah usia 5 tahun kan kadang suka bunyi tuh gardannya ngung, itu nggak ganggu banget tuh. Enggak juga sih, yang gua rasain malah ketika beberapa kali menemui tanjakan ekstrim yang di depan gua itu ada mobil, ya bisa dibilang mobil-mobil baru sekarang lah gitu kan ya. Itu malah Ngagokin menurut gua. aja ngagokin ya. Seriusan gitu. Iya. Tarikannya itu mana kalau dari belakang itu dorongannya itu. Oke, iya. Itu memang makanya jadi perdebatan tersendiri. Jadi kayak di saat banyak mobil-mobil yang sekelas sama Avanza itu udah pakai penggerak depan, ini mobil masih bandel nih pakai penggerak belakang. Dengan alasan ya tadi gitu, karena dipakai di daerah-daerah mungkin ya yang memang Oh jelas. kebanyakan nanjak segala macam gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin gue juga nggak tahu, mobil-mobil sekarang yang pakai penggerak depan pun nanjak harusnya udah bukan jadi hal yang krusial sebenarnya. Justru ya ini dari sisi teknis kali ya. Penggerak depan itu lebih praktis, lebih nggak kompleks, lebih simpel. Komponennya lebih sedikit, mechanical yang bergeraknya lebih sedikit juga, bobotnya lebih ringan pastinya. Jadi dari mesin itu langsung ke ban. Langsung ke depan gitu, nggak harus disalurkan lagi ke belakang. Gardan kayak gitu lah. Itu kenapa ya dari sisi cost pro-nya pun mungkin juga nantinya bakal jadi lebih minim mungkin ya. Iya, Lebih minim ya. Itu kenapa makanya dipakailah sama mobil-mobil modern sekarang itu penggerak depan. Dan Avanza yang tadinya kekeh gitu ya atau apa sih ngotot gitu, gue nggak mau, gue tetap belakang, berubah juga Akhirnya. Tapi gue sendiri sih mesti ngerasain dulu nih untuk sensasi Avanza untuk yang penggerak roda depan gitu. Ya secara gue hampir lebih dari 5 tahun ini pakai terus punya gue ini, yang gue rasakan aman, nyaman untuk masalah dorongan itu, tarikannya. asik, dorongannya aman gitu ya. Dorongannya aman. Oke. Nah itu dari sisi platform dan sistem penggerak. Terus udah gitu, yang mengejutkan lagi menurut gue, nantinya tuh bakal ada opsi Avanza Xenia itu pakai turbo. Gila Oh anjir. Itu pakai turbo loh. Jadi dia kan sekarang udah ada ya yang race sama Rocky itu kan 1000 cc pakai turbo. Jadi nanti kapasitas mesinnya lebih kecil, lebih ringan, pajaknya lebih murah, tapi tenaganya tetap sama karena pakai turbo itu. Ya ada kemungkinan kalau misalkan cc-nya dikecilin tapi pakai turbo, ya gue pasti mikir juga sih gitu kan. Mikir apa? Mikir beli apa mikir nggak beli? Mikir beli juga. Kenapa turbo menarik? Turbo menarik ya secara gitu kan, zaman sekarang apapun bisa ditempeli turbo, yang notabene itu kalau menurut gue ngejual banget embel-embel turbo itu. Berarti cuma embel-embel? Hah? Ya kalau yang gua rasain di beberapa mobil yang selain punya gua ini, yang udah gua rasain yang pakai turbo, itu memang bukan hanya embel-embel doang sih kalau menurut gua, kerasa banget juga. Yeah. Cuman mungkin apakah ngaruh juga ke bahan bakar gitu, konsumsi bahan bakar gitu? Ya ngaruh sih sedikit sih pasti ya. Cuma maksud gue, apa memang yang sekarang ini nggak cukup gitu, harus pakai turbo gitu, maksud gue gitu loh. Lebih ke situ. Kenapa sih gitu? Soalnya kan kalau kita bicara Avanza Xenia ini mobil yang udah terlalu mapan, udah terlalu melekat di benak gitu. Jadi ketika Toyota atau Daihatsu ngelakuin banyak perubahan yang terlalu radikal, justru malah resikonya orang-orang malah ninggalin gitu. Karena taunya ya udah Avanza mah begini gitu. Nah, kecuali kalau misalkan ubahannya itu bisa tetap mempertahankan fungsi dari Avanza, anjir. Tujuan Avanza sebetulnya gitu dari kan. awal gitu. Ya, bahwa itu mobil yang memang dihususkan untuk keluarga, 7-seater, muat banyak, muat barang juga banyak. Seperti itu. Oke. Kalau itu nggak ngerubah tujuan itu aja, itu asik tuh. Nah, makanya itu dia tadi gue bilang, sebenarnya semua itu kan udah, semua yang tadi lo sebutin udah terakomodir
dengan Avanza Udah yang melekat ada banget gitu, saat udah ini, melekat kan. banget gitu. Terus tambahin turbo. Belum lagi nih yang terakhir yang gak kalah menarik, Avanza juga itu, khususnya Avanza ya, gue nggak tahu Daihatsu, itu bakal ditambahin fitur yang namanya TSS, Toyota Safety Sense. Dimana yang Avanza tadinya kalau lu nyetirnya SIM-nya nembak, ya lu bakal nabrak gitu ya. Kalau emang lu jago, ya jago, mobil ini bakal enak. Sekarang lu mau gak punya SIM pun gitu ya, atau baru nyetir, dia bisa ngerem sendiri gitu kalau mau nabrak. Berarti harga juga nggak bakalan mungkin. Ya pastilah. Ya kan? Pasti. Secara penggerak depan itu dipakai untuk mengurangi kos produksi. Tapi Iya. pakai TSS malah makin nambah mungkin nanti. Nah, itu yang jadi pertanyaan gue sebenarnya. Jadi apa sih tujuan dibalik mengupgrade Avanza sedemikian rupa gitu ya? Apakah semata-mata ini gimmick supaya punya alasan yang kuat untuk naikin harga? Atau memang perlu gitu? Nah, itu yang pengen gue tanyain sebagai lu pengguna Avanza di keseharian, perlu nggak sih Avanza secanggih itu dan sekencang itu gitu? Kalau misalkan gue ngelihat dari sisi personal, kalau gue bawa mobil sendiri, mungkin fitur itu boleh lah gitu kan untuk kepuasan kayak apa ya, kepuasan sebagai pengendara gitu kan, kenyamanan gitu. Hanya kepuasan. Iya, hanya kepuasan aja gitu. Gue bisa nyobain misalkan TSS-nya di jalan sendirian gitu kan, kemudian juga bisa penggerak roda depannya selincah apa akselerasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan gue bareng misalkan keluarga atau lagi benar-benar mengutamakan fungsional dari, kalau menurut gue fungsional mobil Avanza ini ya, Gokil. lo muat banyak gitu Iya. kan, lo muat banyak, kuat gitu, nampungnya edan gitu. Iya. Oke. Nah itu, jadi kan makanya balik ke pertanyaan, sebenarnya dengan semua ubahan yang bakal ditawarin sama Toyota untuk di Avanza yang baru gitu ya, perlu nggak sih kita untuk ganti gitu ya? Lo udah ada nih kayak gini, perlu nggak sih emang lo upgrade? Atau ini kurang cukup apa gimana gitu? Kalau gue sih merasa ini udah cukup. Kalau gue, Kenapa cukup? karena sehari-hari gue timing gue mengendari sendiri itu sedikit. Jadi gue lebih banyak dengan keluarga. Oke. Dengan keluarga. Jadi fungsionalnya itu udah melekat banget, udah gue rasain nyaman gitu. Lu mau keluarga gue mau tiduran di belakang, lu mau bawa barang banyak banget gitu kan. Terus kemudian juga isi bahan bakar itu benar-benar irit gitu, irit banget gitu. Dan gue rasa sih nggak ada masalah gitu. Lu mau turbo mau enggak sih kalau menurut gue. Avanza Avanza gitu. ya Avanza gitu. Nah itu dia, itu yang makanya maksud gue kenapa mungkin ya dari dalam 17 tahun terakhir ini tuh Toyota atau Daihatsu nggak banyak ngerubah si Avanza. Jadi dia tuh dari awal sampai sekarang ya udah gini aja. Kayak kalau misalnya kita bicara handphone tuh basic gitu ya. Ya. Sekedar lu bisa telepon dan SMS. That's all gitu, udah. Kecuali mungkin kalau Toyota memang tujuannya ingin menggait konsumen yang baru. Jadi agak melebar gitu ya. Ini Agak melebar gitu. mau kemana gitu nih, mau kemana gitu ya. Sementara kan kalau analisis gua asik analisis. Gak apa-apa, analisis pengguna tuh biasanya valid. Kalangan-kalangan muda yang baru mapan gitu kan, kemudian keluarga kecil gitu kan, punya anak satu lah gitu kan. Mereka kan sasarannya mungkin ke mobil-mobil kayak LCGC, Agya, gitu kan, kemudian juga Ayla kayak gitu. Nah mungkin dengan hadirnya Avanza baru, Toyota mungkin ingin ngambil segmen tersebut gitu. Oke, walaupun sebenarnya kalau misalnya kita bicara gengsi atau image gitu ya, ya lu mau mobil itu bisa ngerem sendiri, mau pakai turbo, tetap aja Avanza ya. Gue gak peduli itu. Ya kan? Seriusan, gue gak peduli. Gak peduli gitu. Gak peduli gue. Jadi ya kayak sampai senggak pedulinya itu sampai ya lu mau berubah apa kagak bodo amat lah. Bodo Yang penting gue punya mobil yang multifungsi, bisa ngajak keluarga, bisa bawa barang. Yoi. Buat bisnis, buat family itu aman gitu ya. Pas banget. Kayak yang ini lu tahun berapa nih? 2016 ini. 2016. Ini tipe terendah. Nah, tipe terendah aja tuh Tipe masih terendah. bisa dinikmati loh. Gimana tipe yang tertinggi gitu. Tipe terendah gue baru ganti Apa aja kendalanya coba? Dari sejak beli sampai sekarang. Gue ini jujur belum pernah masuk sekalipun bengkel resmi. Nggak pernah. Belum pernah. Jadi nggak pernah servis dong. Servis tetap, cuman gue ke bengkel kepercayaan turun temurun.
Oh, Ada. bengkel aja turun-temurun. Bengkel langganan turun-temurun. Tapi tetap rutin setiap 5.000 km gua ganti oli. Kemudian yang udah diganti itu kopling baru 1 kali. Itu di tahun ketiga. Kampas kopling di tahun ketiga? Tahun ketiga. Oke. Tahun ketiga. Kemudian aki baru ganti 3 bulan ke belakang. Oke. Aki basah. Kemudian ban baru ganti sekali. Tapi ini kayaknya harus ganti lagi nih. Ya, tapi ya wajar lah. Karena kan ban memang ada usia pakainya sebenarnya. Dan secara apa ya? Fitur Budget atau biaya perawatan sejauh ini? Ini dia buat gue yang apa ya? Yang bisa dibilang pas-pasan lah gitu. Ini udah enak banget. Gue ganti oli itu sama filter oli itu 350.000. Oke, olinya oli apa tuh? Mesran. Ini HX HX apa? 7. Shell. Oh, Shell ya, bukan Mesran. Shell. Keren Mesran. HX7. HX7 kalau nggak HX6. HX6. Iya, oke. Terus BBM pakai apa? BBM kadang Pertalite, kadang Pertamax. Nggak premium kan? Nggak. Udah nggak ada di kota gua premium. Udah nggak ada, iya. Kalau ada juga ditimpukin loh, itu buat mobil subsidi itu. Nggak ada. Itu pun kalau misalkan gua ke kantor dari Purwakarta ke kantor itu 100.000 itu misalkan dari 0 ya gitu ya. Itu 4 bar. Oke. 4 bar. Itu gua PP itu masih nyisa 2 bar. Berapa kilo ya? Ada kali 70 lebih lah, 70 kilo dari Purwakarta kantor Purwakarta juga 140 kilo berarti? 150 kilo. Oke. Ya agak-agak capek gitu ya. Ini bukan agak capek lagi. Ini petarung. Mobil petarung ini. Mobil petarung. Di usianya yang ke-5 tahun, ini kilometernya udah 154.000. 154.000. Oke. Bukan Grab loh. Kalau orang yang ngerawatnya nggak bener, agak-agak susah dijual kayaknya kalau udah di atas 100.000 nih. Tapi berani gua. Ya tapi memang masih enak sih, kita masih sering kita pakai syuting apa segala macam. Iya. Memang beneran ini banget ya. Masih berani gua ini. Jadi memang, nah ketika ada si Avanza yang baru itu yang pakai turbo, fiturnya secanggih itu, ya memang gue juga jadi mempertanyakan, ini mau dibawa kemana sih Avanza kita gitu yang udah menemani selama 17 tahun, yang udah teruji dalam banyak hal gitu ya. Kok berani-berani ini Toyota sama Daihatsu untuk ngegeser segmen atau memperluas atau apapun lah bahasanya ya, sampai ke situ. Itu mau ngapain sih gitu, mau jadi apa sih Avanza gitu? Iya, maksud gue tuh ya kata gue tadi, kalau untuk kepuasan diri sendiri gue pakai turbo oke, karena gue juga suka turbo gitu kan. Tapi untuk mobilitas sekarang, zaman sekarang, lu paling coba nyobain turbo di jalan tol layang doang, paling di atas di tol Japek doang gitu kan. Hari-hari ya. Sementara fungsi utamanya ya keluarga, muat banyak. Dan keluarga Indonesia rata-rata kan mereka senang berkarya wisata, jalan-jalan, piknik, kemana gitu kan? Iya, benar. Nah, berarti kan gitu ya. Balik ke pertanyaan awal atau mungkin sesuai dari tema konten kita sekarang gitu ya. Perlu nggak sih kita, atau lu sebagai pengguna Avanza, perlu nggak sih ngeganti ke Avanza yang baru? Gua pribadi merasa nggak perlu sih. Kalau gua sendiri, kalaupun keluar, gua nggak bakalan beli. Gue nggak bakalan beli gitu. Gue udah merasa cukup dengan yang ini gitu. Kecuali harganya berkurang 50% gitu kali ya. Itu bisa menggoda kali. Kecuali kalau misalkan gue memang butuh untuk mobilitas yang lain lagi, ya mungkin gue bisa pilih Race. Tapi kan Race lebih kecil. Ini kan enak ya, gitu. Buat sendirian, kan itu buat keluarga gitu. Ya gitu, berarti gitulah intinya. Memang masih pro kontra ya? Masih pro kontra. Itu kan menurut gua aja. Iya betul. Pembaruan dari Avanza gitu, yang Toyota yang tadinya cenderung konvensional gitu ya. Udah Avanza mah gitu-gitu aja. Karena kalau terlalu banyak dirubah pun nanti khawatirnya memang orang-orang loyalis itu pada cabut. Gitu. Karena ya Avanza mau udah tahu gue begini, lu ngapain rubah-rubah lagi gitu ya. Nah tapi mungkin sekarang karena tuntutan kompetitor juga yang lebih agresif semua ya. Mobil-mobil udah makin canggih, makin kenceng, makin inilah gitu. Mungkin ya gitu, Toyota sama Daihatsu juga bersepakat untuk ya udahlah kita coba gitu ya. Ya untuk memperluas segmen kayaknya. Memperluas segmen ataupun memperkuat segmen kali ya. Memperkuat segmen. Tapi gue nggak yakin sih dengan adanya turbo dan fitur yang canggih TSS itu mobil ini bisa tetap jadi mobil sejuta umat. Iya. Entah dari harga, entah dari image-nya lah gitu ya. Ya sementara kan mobil lain juga udah duluan.
Betul. Untuk menggunakan sistem penggerak roda depan, turbo Nah itu. di kelasnya kan. Tapi ya apapun itu gitu, buat kalian yang tadinya agak anti untuk pakai Avanza Xenia karena dianggap mobil yang sangat pasaran dan mungkin dengan adanya tampilan baru, mesinnya turbo, terus juga fitur-fitur canggih itu, jadi bisa lebih ngerasa punya gengsi lah di jalannya gitu. Mungkin ya, ini mungkin. Makanya sekali lagi pilihannya nanti ketika beneran ada yang baru, kalian mau berganti ke yang baru atau tetap yang lama, itu silakan diserahkan ke kalian. Lo yang punya duit ya kan, gue kan cuma ngomong doang. Tapi nggak apa-apa, ada komen, bisa komen-komen di bawah kalau misalnya lo punya opini-opini kayak gitu. Sharing juga boleh. 5 tahun nggak masuk bengkel resmi gimana? Atau selama ini lo pakai Avanza tuh gimana? Tuh jadi kayak ngapain sih ada yang baru? Udah yang lama udah enak kok gitu ya. Kira-kira kayak gitulah gitu. Oke. Sip. Untuk closing, gue malas closing kayak Fania lagi tadi aja biar sekalian ngelengkapin yang Sini, udah Beb. opening, udah Closing lagi, Beb. Oke. Fania, come on. Kalau closing lu nggak usah di. Iya langsung. Oh iya nggak usah. Oke, keep rolling. Oke, makasih banget ya Bang Bagja dan Kang Yudi atas pembahasannya yang keren banget. Sebenarnya gue juga belum ada duitnya juga sih, masih minimal juga ya. Bisa minta ke papa. Ya benar juga. Nah untuk itu aja, sekian dari Gibah hari ini. Jangan lupa apa? Like, subscribe, Kan kayak udah tadi ya Bang. dan ya nggak apa-apa. Harus diingetin berkali-kali biar Oh, mereka tuh nggak. Kadang udah kasihkan nonton jadi lupa untuk Benar. klik like, subscribe gitu-gitu. Cobalah biar kita makin semangat, biar Fania makin jago. Gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nonton video Uji Zone Indonesia lainnya ya. Sampai jumpa. Bye, peace. Masalahnya, gue tuh gak ngerti sama sekali mengenai mobil atau otomotif lainnya. Daripada gue makin bingung dan